Ya, mantap. Oke, dah. Kalau belum selesai, nggak apa-apa, nggak usah ditulis, nanti diucapkan saja. Coba kamu dulu. Mulai sesuatu dari baru semua Ya. sekarang yang itu yang ada pada kita yaitu Tunggu dulu, yang kedua belum dengar saya. Gimana? Yang kedua apa? kedua adalah Tuhan itu yang ada dalam kita yaitu aktifkan nos. Ya, maksudnya? Kita yaitu selalu berdoa dan minta Tuhan. Ya. Yang ketiga Kuasa apa? ada kuasa untuk kita mengusir setan dari. Oke, gitu ya. 1 dan 2 mirip. Jadi kita bagaimana setiap hari itu mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan itu sudah ada dalam diri kamu. Dia itu seperti kuasa yang besar. Bukan hanya kuasa, sebenarnya dia pribadi. Cuman dia punya kuasa yang besar karena dia Allah. Dan yang keren adalah Allah itu sudah tinggal di dalam diri kamu. Tapi seringkali orang Kristen itu tidak mengaktifkannya, benar nggak? Cuman didiemin aja, tinggal di dalam kita, dicuekin aja. Nah, itu saya mau ibaratkan itu seperti mesin NOS, perangkat alat NOS atau mesin turbo. Saya pernah khotbah, saya beri judul mesin turbo kehidupan. Karena kita ini sudah punya mesin turbo dalam diri kita, benar ya? Mesin turbo itu adalah bisa membuat hidup kita lebih berkali lipat, maksimal, menang, dan luar biasa. Makanya saya mengajar, ayo aktifkan itu Roh Kudus dalam dirimu. Itu bedanya kita dengan agama yang lain. Agama yang lain tidak pernah menyebut bahwa Allahnya tinggal di dalam diri kita. Cuman kita aja. Tapi kenapa hidup kita kok sama mereka? Harusnya kan berbeda. Harusnya kita lebih berhasil, lebih berkuasa, betul ya? Lebih menang dalam hidup ini, lebih banyak kemenangan. Ya, teman-teman, ini yang saya ajarkan ini, yang tadi disebutkan dia, poin 1, poin 2, itu saya berharap bukan hanya kalian dengar sebagai pelajaran. Ngerti nggak? Bahkan sebenarnya sejujurnya saya nggak peduli dengan nilai kalian. Yang penting kalian mempraktekkan ini dalam kehidupan sehari-hari. Saya pernah ngomong kan, saya tantang kalian untuk mempraktekkan ini dalam 3 bulan aja, sampai 6 bulan. Dikit-dikit tanya Tuhan. Tanyanya cuma simpel, hanya 5 detik kan. Tuhan Roh Kudus, apa yang harus aku lakukan? Sesimpel itu. Jadi sebelum kamu memulai apapun, kamu berhenti sebentar di titik nol, di titik netral, doa dalam hati. Gak usah ke gereja. Bener gak? Karena Tuhannya sudah ngikutin kamu, bersama dengan kamu. Hanya 5 detik, Tuhan Yesus, Roh Kudus sama. Tolong aku mau ini. Jalan habis itu. Nah, puji Tuhan kalau Tuhan menjawab. Nak, kamu lakukan ini. Nak, kamu ini. Wah, itu senang banget. Tapi seandainya pun Tuhan gak jawab apa-apa, gak apa-apa. Yang penting kamu sudah mengandalkan tuh. Ingat ayatnya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan ayatnya di atas 2 ayatnya nggak enak apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, dirinya sendiri. Nah, jadi lakukan ini bukan hanya pelajaran di Hope Asia, tapi praktek dalam kehidupan. Dikit-dikit tanya Tuhan. Jangan sok tahu, jangan merasa bisa, jangan mengandalkan diri sendiri. Ya, dan berita baiknya adalah Roh Kudus yang ada di dalam diri kamu itu, dia itu suka kalau kamu minta bantuan. Suka kalau dia diandalkan. Dia nggak merasa keberatan. Kalau manusia, jangan bilang siapa-siapa ya. Meskipun pendeta, dia manusia kan. Kadang-kadang, jujur ya, keberatan. Pak Pendeta, doain ini. Pak Pendeta, doain ini.
Tapi kalau Tuhan dia tuh malah senang seperti gini. Lihat saya baik-baik. Perhatikan saya di depan. Ayo nak, andalin aku. Ayo cepetan. Aku nunggu ini. Dia itu pengen banget diandalkan, dilibatkan dalam setiap kehidupan kita. Saya bukan orang yang ngeroh banget. Dikit-dikit ngelihat Tuhan, mendengar suara Tuhan. Tapi suatu hari saya pernah. Ketika saya songong, tahu songong? Sombong dan tengil, merasa bisa, merasa hebat, gak pernah ngadain Roh Kudus, lalu suka berbuat dosa, kedagingan. Kamu tahu? Saya pernah seperti dibukakan oleh Tuhan. Saya melihat Roh Kudus itu seperti dia ada di sudut ruangan, dia nangis terseduh-seduh. Dia sedih melihat hidup saya. Karena saya sombong, mengandalkan diri sendiri, saya nggak taat firman, saya hidup dalam dosa. Roh Kudus itu ingat ya, dia itu pribadi. Kenapa saya bilang mesin turbo? Itu supaya memudahkan kalian nangkep. Tapi sesungguhnya dia bukan alat. Tapi dia pribadi. Dia punya perasa. Dia bisa sedih. Ya, itulah Roh Kudus. Saya mendorong kamu semua bergaul dengan Roh Kudus setiap hari. Kamu nggak kebetulan ketemu dengan saya dalam materi-materi. Ya, karena Roh Kudus itu nyata. Saya nggak pengen kamu jadi Kristen agamawi. Tahu nggak agamawi? Menjalankan ritual agama, ibadah ke gereja, bahkan pelayanan, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Hidupnya dalam Senin sampai Sabtu kayak orang dunia. Halo? Minggu rohani, Senin sampai Sabtu rohana. Karena bertuhannya cuma hari Minggu aja di gereja. Saya mendorong kalian untuk bergaul dengan Tuhan setiap hari. Keren ya ayatnya Henok. Henok hidup bergaul dengan Allah. Wih, keren banget. Bila perlu ditempel di kamarmu, ganti namamu. Jimmy hidup bergaul dengan Allah. Itu kata-kata yang keren banget. Ya. Oke, selanjutnya geser. Banyak berdoa dan membaca Alkitab supaya kekuatan iman kita seperti apa yang diberikan Tuhan kepada Smith yang selalu dipakai Tuhan. Ya, kesaksian Smith itu sangat memberkati saya dan saya percaya memberkati kamu. Amin. Itu luar biasa. Ini bukunya. Ada di depan. Smith itu tidak pernah lebih dari berapa? 30 menit dia nggak baca Alkitab. Dan tidak lebih dari 20 menit dia selalu doa di dalam hatinya. Ya, di saku bajunya itu selalu ada Alkitab yang dia bawa kemanapun juga. Sebenarnya kita pun di zaman ini selalu bawa Alkitab kemanapun kita pergi. Mungkin kamu hari Sabtu Minggu doang. Apa maksudnya? HP. Di HP itu kan ada Alkitabnya. Cuman saya tanya, lebih banyak buka Alkitab atau buka yang lain di HP-mu? Nah, jujur? Bertobat ya? Iya sih, bawa di saku terus. Tapi yang dibuka lain. Ya, itulah sebabnya ketika Smith itu baca Alkitab setiap saat, hidupnya dipenuhi oleh firman Tuhan, maka imannya sangat besar, imannya sangat kuat. Dia itu bingung, kalau dia doa, nggak terjadi mujizat, itu dia heran. Tapi kalau dia doa, terjadi mujizat, itu biasa buat dia. Ya karena imannya besar, setiap hari baca firman Tuhan. Lalu dia suka doa dalam hati, connect dengan Tuhan setiap saat. Dia bergaul dengan Tuhan. Makanya pelayanan dia penuh dengan kuasa Allah, betul nggak? Jadi ketika kamu makan firman Tuhan, dalam artian membaca firman Tuhan, itu yang kamu makan itu adalah sesuatu yang berkuasa. Firman Tuhan itu berkuasa, sebab dia lahir dari mulut Allah yang berkuasa. Saya pernah bilang, banyak buku di dunia ini, itu yang luar biasa bagus, ceritanya menarik,
penuh pengetahuan, apalagi bestseller, ceritanya mengharukan, menyentuh hati. Tapi hanya ada satu buku yang punya kuasa Allah, yaitu Alkitab. Memang sampai saat ini buku Alkitab itu adalah buku yang paling laris terjual di seluruh dunia. Betul itu. Tapi pertanyaan saya, iya sih dibeli. Dibaca nggak? Ya, dibaca nggak? Firman Allah itu juga adalah pelita bagi hidup kita. Benar nggak? Kamu lagi bingung nih. Tiba-tiba ayat-ayat yang pernah kamu baca itu muncul di pikiran kamu, kasih clue, kasih arahan. Contoh-contoh ya. Kamu lagi disakitin orang. Kamu pengennya balas secara manusia. Tapi tiba-tiba muncul di benak kamu ayat yang pernah kamu baca. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, itu tuntunan Tuhan. Lalu ada masalah lagi. Setelah kamu mendengar tuntunan Tuhan melalui ayat firman Tuhan, kamu baca. Pertanyaannya adalah, apakah kamu mau nurut apa enggak? Pernah saya bilang enggak? Kita ini sebenarnya lebih mudah mendengar suara Tuhan daripada mentaatinya. Gitu ya. Ada lagi tadi 3 udah ya? Ada tadi 1. Ada lagi enggak? Ada. Ya. Yang kedua, lalu memakai nama Tuhan sejak kita melakukan segala pekerjaan. Apa? Selalu apa? Selalu memakai nama Tuhan sejak kita melakukan segala pekerjaan dan aktivitas yang membantu kita. Memakai nama Tuhan ya. Memakai nama Tuhan itu ya, dalam nama Yesus saya mau melakukan ini, boleh ya. Nama Yesus itu nama yang berkuasa. Tidak ada di kolong langit ini nama yang berkuasa selain nama Tuhan Yesus. Bahkan saya berani bilang gini, ketika nama Yesus disebut, maka 2 makhluk itu langsung siaga. 2 makhluk yang saya maksud siapa? 1, iblis. Jangan suka kaget. Nama Yesus disebut, ada apa nih? Dia siap-siap kabur sebenarnya. Tapi ada oknum lain, makhluk lain yang siaga juga. Siapa? Malaikat itu tunduk dalam nama Tuhan Yesus. Pernah teman saya kesaksian. Dia kehilangan barang yang sangat penting. Dia cari nggak ketemu. Lalu dia bilang gini, dalam nama Yesus saya perintahkan malaikat, bantu saya cari barangnya. Dalam waktu singkat langsung barangnya ketemu. Kalau mau lebih jauh ada yang namanya pelayanan malaikat. Kamu sama malaikat tuh keren mana sih? Kamu sama malaikat keren mana? Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan turun. Tebus kita, selamatin kita, betul? Tapi ketika malaikat jatuh dalam dosa, Tuhan buang. Benar nggak? Jadi setan kamu ya. Dibuang ke dunia. Lalu apa lagi? Kita itu diangkat anak oleh Tuhan dan boleh sebut Tuhan itu Ya ampun, keren banget dong. Malaikat nggak boleh tuh sebut dia Bapa. Jadi saya mau bilang kita itu lebih keren daripada malaikat di hadapan Tuhan. Ya, kita lebih berharga. Bahkan malaikat itu ada untuk melayani kita. Halo? Contohnya apa di Alkitab? Loh. Apa? Ya, tapi kalau omong Yesus kadang-kadang orang gini ya. Iyalah Yesus lah, Tuhan, yang lain. Yang lain. Ya, itu betul juga itu. Ada ayat bahwa ternyata Tuhan itu memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga kita anak-anak Tuhan.
Woi, woi, di TikTok saya, malah promosi. Konten kedua yang paling banyak viewernya adalah, saya kasih judul dalam konten 1 menitan itu, ternyata kita punya malaikat penjaga. Ada 2 ayat yang saya kutip di sana. Itu tadi salah satunya. Jadi percayalah guys bahwa setiap kamu itu ada disertai malaikat Tuhan yang menjaga kamu. Katakan amin. Bayangin ya, Tuhan itu sayang banget sama kita. Selain Roh Kudusnya ditaruh di dalam kamu, dia nggak tega membiarkan kamu di jalan di dunia penuh kuasa gelap ini, betul? Dunia ini kan ada penguasanya. Alkitab sudah kasih tahu, dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan, penguasa-penguasa di udara. Lalu kita anak-anak Tuhan tidak dibiarkan sendirian. Dikasih rohnya, ditemenin kita ini. Bukan sembarangan, tapi roh Allah sendiri nemenin kita. Dia nggak tega untuk tinggalin kita sendirian. Amin. Nggak cukup sampai di situ. Padahal roh Allah nih, malaikatnya dikirim untuk menjaga kita. Ya, jadi kurang apa lagi kita ini ya? Kalau nggak bersyukur, bertobatlah kita ini ya. Hah? Ya kan? Gitu ya? Apa lagi? Nah, 2 ya? Hah? Nah, oke, sebentar. Saya tanya ke dia dulu. Nanti mungkin itu. Ya. Oke, kita punya kuasa ya. Oke, terus kedua, menabur pasti menuai. Itu yang paling kamu dapat ya, yang paling kuat, nyantol. Oke. Nah tadi juga ya, yang kamu yang ketiga ya, itu adalah punya kuasa atas sudah ketemu setan belum? Belum. Untuk Nah, waktu sesi bicara tentang kuasa Tuhan, saya kan berdoa. Saya berharap setelah ini saya doakan kamu ketemu setan. Supaya apa? Bukan supaya saya takut-takutin kamu, supaya supaya kamu tahu kamu punya kuasa. Karena seringkali orang Kristen nggak sadar kalau dia punya kuasa. Sama setan takut. Padahal setan itu takut sama kamu anak Tuhan. Kok aminnya mulai false ya? False. Setan itu ngelihat kamu takut. Kok kamu takut sama setan? Jadi siap-siap ketemu ya? Siap. Kok ketawa? Siap ya? Siap. Ingat gak saya ilustrasi pakai tangan? Ini pendeta saya, saudara sepupu saya pendeta ngajarin saya dengan ilustrasi ini, nyantol di pikiran saya ini. Ini beberapa tahun yang lalu. Dia bilang gini, ini manusia, sebelah kanan, tangan kanan saya manusia. Anak Tuhan, ini setan. Mereka itu sama-sama ketakutan. Mundur takut. Tabrakan bokongnya. Duar, wah gitu kan. Lah anak Tuhan lihat setan kaget ya. Wah setan, kabur dia. Bayangin ya, setan ketemu anak Tuhan, anak Allah. Kita disebut anak Allah. Anak Tuhan. Takut juga, jadi gini. Duar, wah mereka takut, lari semua. Lalu masalahnya adalah setannya balik badan. Ini kan kabur nih, ini gak balik badan. Lalu setan takut ya. Gue takut-takutin. Masalahnya gitu, Bos.
Ketika anak Tuhan lari, lalu setannya noleh, loh kok lari? Dia takut, ya udah takut. Padahal sebenarnya dia itu takut sama kamu. Masalahnya kamu takut. Jika kamu yang takut-takutin. Ya udah saya kasih tahu apa ya? Ada strategi sedikit lah ya. Kalau kamu ketemu setan, ada tempat angker umpamanya ya. Setan itu bisa baca pikiran kamu nggak? Bisa nggak? Tapi dari nggak bisa, hati nggak bisa, tapi dari ramu aja kita bisa. Dulu saya berpikir setan itu bisa baca pikiran saya, bisa tahu hati saya, ternyata tidak bisa. Kita ini anaknya Tuhan. Nggak bisa sembarangan Tuhan masuk dalam kita, lihat-lihat pikiran kita, nggak bisa. Tapi dengar baik, setan bisa baca dan lihat ekspresi wajah kamu. Contoh nih ya, kamu masuk ke tempat yang angker. Saran saya, walaupun mungkin kamu takut, jangan kelihatan takut. Ngerti nggak? Kalau kelihatan takut kayak gini lari, dia takut. Wow, takut nih. Dia takut-takutin. Kalau kamu takut sebenarnya, gua nih berdebat-debat, kamu tenang aja. Padahal takut sih. Tapi wajahmu itu jangan kelihatan takut. Ini seandainya kamu benar-benar takut di tempat yang angker, kira-kira gitu ya. Tapi kan saya ajarin, kamu lawan. Kamu jangan bilang gini lagi ya, tolonglah jangan ganggu saya, please. Loh. Apalagi orang Cina. Jalan-jalan di tempat gelap, permisi, anak babi mau lewat, permisi. Kok anak babi sih? Kan anak Tuhan, bos. Kalau kamu mau tidur di hotel, villa yang kadang-kadang ada setannya, kamu harus dengan lantang, dengan iman, pakai otoritas. Ngomong apa? Setan-setan, roh jahat, dengerin saya. Saya nggak memohon ya, saya perintahkan kamu. Pergi selama saya di sini. Dan saya perintahkan dalam nama Tuhan Yesus. Setelah saya pergi dari sini, kamu boleh balik lagi. Kamu punya otoritas. Amin? Kamu punya otoritas. Otoritas segini loh. Bayangkan di perempatan jalan yang padat, yang besar, ada mobil yang besar-besar, ada truk gandengan, truk fuso, bus yang gede-gede, betul ya? Itu perempatan jalan tuh rame sekali. Padat, lalu lalang. Lalu ada polisi kecil. Ya badannya nggak gendut, nggak gede, tegap, biasa aja. Mungkin kurus, tapi dia pakai seragam polisi. Ya, dia punya otoritas. Lalu dia berdiri di perempatan jalan di tengah-tengah. Ngapain dia? Truk bis yang gede gini doang. Saya tanya, berhenti nggak dia? Kenapa? Kan itu gede-gede tuh. Mungkin sopirnya tatoan preman. Tapi kenapa takut sama polisi yang kecil kurus ini? Karena bicara tentang otoritas. Coba kalau ada yang berani sopir nabrak dia, apa yang terjadi? Satu kepolisian Republik Indonesia pasti cari dia, benar nggak? Benar dong? Karena dia tabrak itu polisi negara Republik Indonesia, maka satu kesatuan itu akan cari itu sopir sampai ketangkap dan akan dijebloskan ke penjara. Itulah bicara tentang otoritas. Kamu anak Tuhan punya kuasa otoritas. Kamu mau dalam perjalanan entah naik motor, naik mobil, jam 1 pagi, jam 1 malam, pengen kencing. Tempatnya di hutan lagi. Kencing nggak? Kencing ya? Berani kan? Apalagi di situ, jangan di situ bahaya. Pernah dengar nggak orang kencing sembarangan katanya, lalu maaf kata nih, kemaluannya bengkak. Karena ada setannya di situ katanya. Pernah dengar? Lalu kita semua takut. Oh iya, jangan kencing sembarangan.
Kalau kamu kencing, ngapain? Woi, saya mau kencing, minggir semua dalam nama Yesus. Perintahkan mereka pergi. Ngerti nggak? Jangan sekali lagi, permisi ya, saya nggak ganggu ya, saya cuma mau pis doang ya, maaf ya, maaf banget tuh. Apalagi anak babi mau anak babi mau kencing. Kamu punya kuasa, otoritas. Iblis itu bisa dikatakan dia adalah gelandangan, dia itu gembel. Alkitab bilang, kuasanya sudah dilucuti. Ketika Yesus mati di kayu salib itu, Yesus menang atas kuasa iblis. Udah kalah dia. Oke? Jangan oke-oke aja di sini, oke-oke aja di sini ya. Kalau saya dulu nggak ketemu setan, saya nggak tahu sampai hari ini mungkin bahwa saya punya kuasa. Puji Tuhan, saya ketemu. Makanya saya berdoa sungguh-sungguh. Kamu ketemu setan. Sejak itu saya nggak pernah takut lagi. Sampai saya lihat tangan saya, wih, sakti juga tangan saya ini ya. Hah? Ketika saya tangis, dalam nama Yesus pergi setan, nurut dia. Padahal waktu itu kerasukan yang luar biasa. Ya. Oke, selanjutnya. Kamu ada sakit? Ada sakit? Ya, itu ya. Ya, praktekkan. Ya, sekali lagi saya pengen kalian itu ngalami firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan itu bukan teori doang. Tapi itu nyata buat kehidupan kalian sehari-hari. Ya, ada kuasa perkataan. Ingat anak muda yang badannya kurus, kering, bungkuk, gundul. Masih muda padahal, tapi rambutnya rontok, gundulnya rontok. Sakit apa kamu? Dokter juga nggak tahu, saya sudah banyak dokter, ini kayaknya sakit tua atau sakit kelemahan dalam regenerasi sel. Atau apalah. Pendetanya bilang apa? Kamu ada kaca nggak di rumah yang besar? Pilih yang paling besar. Lalu kamu telanjang. Tepuk-tepuk badanmu, perintahkan dalam nama Yesus untuk kembali normal. Dalam nama Yesus tumbuh sempurna, sehat sempurna. Setiap hari. Setiap hari boleh 3 kali, 4 kali kayak orang minum obat. Memerintahkan dirimu, kelemahan tubuhmu, sel-sel dirimu itu kembali sehat dan normal. Diperintahkan dalam nama Tuhan. Ingat, kita ini bukan afirmasi dunia. Dunia mengajarkan berkatalah positif, betul? Tapi kita mau ngomong berkatalah yang benar menurut firman di dalam nama Yesus. Ini saya berani bilang lebih tinggi daripada afirmasi dunia. Karena kita pakai nama di atas segala nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya juga ngalami tentang, oh ya selanjutnya habis itu apa? Setelah 3 bulan, pendeta ini ketemu lagi, ternyata anak itu sudah disembuhkan. Badannya sudah tegak, rambutnya sudah mulai tumbuh, anaknya sudah gendut, seger, dipulihkan Tuhan. Bahkan saya ketemu anak muda, remaja setelah khotbah minta konseling, dia bilang, Kak jangan bilang siapa-siapa, orang tua saya pun nggak tahu, saya itu punya kecenderungan suka sama sesama jenis. Dia laki-laki, sukanya sama laki-laki. Memang dia agak melambai. Tahu melambai? Ya gitulah. Lalu saya bilang, kamu mau normal nggak? Mau Kak. Kamu sama. Lihat di kaca, kamu perintahkan dirimu, sebut namamu, kamu perintahkan dirimu. Dalam nama Yesus saya perintahkan kamu normal. Orientasi seksualmu ke lawan jenis normal dalam nama Yesus.
Lalu baru 2 minggu orangnya hubungin saya lagi, Kak Jim, ada sesuatu yang bergerak di dalam diri saya. Ada sesuatu yang berubah dalam diri saya. Tiba-tiba saya merasa saya mulai suka dengan lawan jenis, bukan dengan sesama jenis lagi. Itu baru 2 minggu. Saya bilang tetap lakukan sampai benar-benar itu lepas dalam diri kamu. Ya, sehingga kamu benar-benar 100% itu sembuh. Ya, ingat ada kuasa di dalam perkataan mulut kita di dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Ada kuasa di dalam mulut kita. Oke. Selanjutnya. Hal yang pertama, hal yang paling memberkati saya, yang pertama kuasa Allah ada dalam diri saya, itu kuasa Roh Kudus, kuasa atas mengusir iblis, kuasa perkataan membalikan keadaan. Yang kedua, Tuhan kita mau kaya bukan miskin. Memberkati orang. Yes. Ya, mirip ya. Tapi saya mau menekankan di sini bahwa ingat ada kuasa membalikkan keadaan. Pernah nggak saya bilang, ayo dalam hidupmu coba buat list. Tulis di kertas. Hal-hal yang buruk yang sedang terjadi dalam hidupmu di sebelah kiri. Mungkin, maaf ya, kamu mungkin keluarganya miskin. Tulis. Kamu keluarganya sedang tidak baik-baik saja. Suka berantem, ada perpecahan di keluarga. Tulis. Apalagi, kamu punya sakit penyakit. Kamu ada hal-hal apa lagi? Tulis semua. Lalu pakai senjata di mulut kamu, yaitu kuasa dalam nama Tuhan Yesus untuk kebalikannya. Ayat yang saya pakai adalah apa? Alkitab kasih tahu kita, yang lemah berkata, halo, aku kuat. Berkata-kata. Dalam bahasa Inggris bilang apa? Yang miskin berkata, aku kaya. Nah, Tuhan juga pakai ini untuk membangun seseorang. Ingat, Abraham dulu namanya siapa? Abraham. Sebelum Abraham dia Abram. Abram itu bapak yang dihormati, tapi dia mandul, betul? Tapi diganti namanya menjadi Abraham, artinya apa? Bapak banyak bangsa atau bapak banyak anak. Bayangin, orang mandul setiap hari dipanggil, woi anaknya banyak. Anak banyak. Padahal dia nggak punya satu anak pun, mandul. Nah itulah Tuhan. Supaya apa? Ketika orang mendengar itu, maka apa yang terjadi? Dia yang mandul itu akan terjadi menurut perkataan-perkataan yang didengarnya. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ya, akhirnya kita tahu sama-sama Abraham punya keturunan dan keturunannya banyak banget sampai pada bangsa-bangsa sampai hari ini tergenapi, betul? Ada kuasa membalikkan keadaan. Ingat juga tentang Gideon. Gideon itu satu kali dia ngumpet artinya takut, dia sedang dijajah musuh, hidupnya menderita, tapi satu hari malaikat Tuhan datang ngomong apa? Malaikat Tuhan datang ke Gideon yang sedang ngumpet itu ngomong apa? Hai engkau, pahlawan yang gagah, bukan perkasa, gagah berani. Bayangin ya, orang ngumpet kan takut. Tapi Tuhan datang melalui malaikatnya ngomong, engkau pahlawannya gagah berani. Lu berani apanya? Dia sedang ngumpet, bos. Tapi itulah firman Tuhan. Itulah kuasa Tuhan. Ketika orang takut ini dikatakan di telinganya terus, kamu pahlawannya gagah berani, itu membalikkan keadaan. Singkat cerita, Gideon benar-benar berhasil menjadi pahlawan yang gagah berani, ngusir penjajah, dan bangsa yang dipimpinnya mengalami kemenangan besar yang luar biasa. Ya, Tuhan itu sepertinya punya hobi membalikkan keadaan buruk anak-anaknya. Katakan amin. Dan Tuhan pengen membalikkan buruk keadaan kamu. Sekarang keadaan kamu ditulis sebelah kanannya, kebalikannya, tapi yang positif, yang benar. Kalau bisa, cari dari ayat firman Tuhan. Contoh miskin ya. Ada ayat ngomong gini. Maka, ini yang ngomong Tuhan. Maka tidak ada yang miskin di antaramu. Tulis di situ. Lalu kamu tambahin lagi di situ. Yohanes 10 ayat 10. Yesus datang untuk memberi aku hidup dan hidup dalam kelimpahan.
tulis kebalikannya, lalu kamu perkatakan dalam nama Yesus saya tidak miskin lagi. Saya tolak kemiskinan dalam hidup saya. Saya kaya, saya diberkati, saya hidup berkelimpahan. Percayalah, kamu akan mengalami apa yang kamu katakan. Ingat, saya pernah pulang ke rumah orang tua saya setelah merantau 13 tahun. Rumah orang tua saya itu dikuasai oleh kuasa kegelapan. Memang papi saya masih dalam okultisme waktu itu, sering ke dukun. Jadi rumah itu terkenal angker di sana, bayangin. Mama saya itu penatua gereja. Tapi karena papa saya main dukun, itu seperti rumah itu, kalau saya melihat dari penglihatan, itu ada awan gelapnya yang menguasai rumah. Bayangin ya, tiba-tiba hutangnya banyak. Lalu sering bertengkar, tidak ada alasan yang jelas. Ngerti gak sih? Berantemnya itu nggak wajar. Nggak ada masalah apa-apa loh, kok ributnya luar biasa. Lalu pastinya kalau hutang banyak itu miskin, betul nggak? Tiba-tiba saya pulang ini, kurang ajar banget nih saya bilang. Setan-setan nih roh jatuh udah kurang ajarnya kelewatan. Langsung saya doa, Tuhan, ingat ya, yang tadi jurus tadi. Apa yang harus aku lakukan? Tuhan, ini kayaknya setan sudah kelewatan. Lalu tiba-tiba apa? Lalu seperti Tuhan ngasih tahu saya, kasih arahan, kamu doa puasa nak. Lalu ngapain Tuhan setelah doa puasa? Kamu doa peperangan, membalikkan keadaan dengan perkataan. Jadi saya buat list itu, yang saya perintahkan ke kamu, saya minta kamu itu loh. Saya buat list. Lalu saya doa peperangan, saya usir semua setan-setan, saya lawan dalam nama Tuhan Yesus, saya urapi rumah itu dengan minyak urapan. Minyaknya minyak biasa, tapi kita ngolesnya dalam nama Tuhan Yesus, kita doain. Maka terjadi apa? Seperti saya dapat melihat awan gelap itu meninggalkan rumah. Dengan mujizat ya, dengar baik. Tiba-tiba hutang yang banyak itu lunas. Mami saya itu lupa punya kios yang udah dibeli lama. Tiba-tiba harganya naik luar biasa. Ada orang yang rada aneh. Dia bisa berani beli itu mahal banget. Sehingga ketika dibeli, sebagian besar hutang itu lunas, men. Bayangin. Itu kan Tuhan kalau gimana? Hah? Aneh kan? Itu mujizat terjadi. Tiba-tiba ada seperti atmosfer kasih di rumah kita. Karena saya bilang, tidak ada perpecahan lagi di rumah ini. Yang ada kasih, kesatuan hati, kasih mesra. Dalam nama Yesus, atmosfer rumah itu berbeda. Tiba-tiba orang tua itu bisa rukun baik lagi. Dan yang konfirmasi lagi adalah penatua gereja, salah satu penatua datang ke rumah. Lalu dia lihat gini, di rumah ini ada hadirat Tuhan. Saya kaget. Padahal sebelumnya rumah itu terkenal dengan angker banyak setannya. Tapi penatua ini bilang gini, ya diam aja dia gini-gini. Lalu dia ngomong, rumah ini ada hadirat Tuhan. Dengar baik. Saya nggak mau sombong karena yang hebat Tuhannya. Keadaan rumah saya waktu itu orang tua saya maksudnya itu buruk, diserang oleh iblis habis-habisan, dijajah, dikuasai oleh iblis, kemiskinan, hutang yang banyak, perpecahan dalam keluarga, apalagi ya angker rumahnya. Tapi saya dengan Tuhan itu cukup. Amin. Kamu dengan Tuhan itu mayoritas. Saya cuma perang sendirian. Saya doa puasa sendiri, peperangan sendiri. Dan itu mengubah keluarga saya. Memulihkan keluarga saya. Saya nggak tahu masalah keluargamu apa aja. Tapi kamu dengan Tuhan cukup membereskannya. Amin. Kamu dengan Tuhan itu bisa membereskannya. Kamu punya Tuhan, kamu punya kuasa, otoritas. Kuasa membalikkan keadaan. Pakai itu. Buat list. Apa aja yang buruk yang sedang dihancurkan oleh iblis. Karena gini, dengar baik. Kejadian 1 ayat 26 kalau nggak salah. Tuhan menciptakan segala sesuatu sungguh amat baik. Dengar baik. Awalnya sungguh amat baik. Tapi kalau hari ini keadaanmu tidak baik, seringkali iblis mencurinya. Betul nggak? Dan kamu bisa kembalikan itu. Harus sungguh amat baik. Oke, lalu bicara tentang apa? Uang. Saya kadang heran sama orang Kristen.
Pak, ngomongin uang itu kayaknya haram di gereja. Ngomongin kaya itu duniawi, Pak. Apalagi ngomongin uang. Apaan sih Pak gereja ngomongin uang? Woi, hidup kita ini dekat dengan uang dalam keseharian. Kamu pelajari ya. Hampir 50% perumpamaan Yesus itu berkaitan dengan uang dan harta. Halo. Kenapa? Karena itulah kehidupan kita sehari-hari. Iya, uang itu bukan segalanya, betul? Betul itu, saya setuju banget. Tuhan yang segalanya. Yang utama. Tapi masalahnya, segala sesuatu sekarang butuh. Kamu bangun gereja, butuh uang nggak? Kamu kasih makan orang miskin seperti perintah Tuhan, kamu butuh uang nggak? Kamu melakukan pekerjaan misi, kamu butuh uang nggak? Lalu kita doa aja, Tuhan, kami doa aja, nggak butuh uang, pret. Uang itu bukan dosa, uang itu netral, amin. Bahkan pelayanan butuh uang, dan saya mau bilang gini, uang itu juga bisa dikaitkan dengan hal-hal rohani. Uang itu juga bisa menjadi rohani ketika dipakai untuk pelayanan, hal-hal kerohanian. KKR butuh uang nggak? Jangan bilang siapa-siapa ya. Kamu di sini butuh uang nggak? Butuh. Apa bayarnya pakai doa? Tidak. Gimana bosnya bayarnya pakai doa boleh nggak? Tidak. Di sini. Bayar pakai duit. Iya, benar. Kalau kita bilang kita nggak butuh uang, ini baik ya. Kita nih kayaknya terlalu munafik ya. Kita nggak butuh uang katanya, tapi ternyata butuh uang juga gitu kan? Saya mau bilang ya, ini baik. Saya pernah hidup dalam kekurangan. Beli susu buat anak saya 20.000, saya nggak punya uang. Parah kan? Beli susu anak saya 20.000 loh nggak punya uang. Karena pikiran saya dulu kayak pikiran yang lama tadi. Gak butuh uang. Uang itu kayak duniawi. Miskinlah saya nih. Miskin saya. Dan Alkitab bilang gini, orang miskin tidak didengar perkataannya. Hikmatnya dihina. Mata nggak lo? Kamu bersaksi apa? Kamu coba bersaksi orang yang ekonomi lebih tinggi dari kamu. Kamu bersaksi Tuhan Yesus baik. Dalam hati dia apa? Oh enggak ntar gue miskin kayak lo. Gimana kita mau didengar kalau kita kekurangan, utangnya banyak? Halo? Saya pengen tekanin tadi ayat tadi. Tuhan nulis di ayat Alkitab, maka tidak ada yang miskin di antara kamu. Halo? Itu tersirat. Bukan tersirat doang, tertulis. Tuhan gak mau anak-anak Tuhan miskin. Katakan amin. Dan Tuhan, saya berani bilang pengen kamu kaya. Tapi tadi dia sudah disebut. Kaya bukan untuk nafsu kedagingan kamu. Pamer, gengsi. Halo? Tapi untuk apa? Iya, destiny kita ingat nggak? Menjadi terang dan garam, menjadi berkat. Betul? Ada ayatnya jelas. Aku akan memberkati kamu supaya kamu menjadi. Jadi Tuhan pengen berkati kamu, tapi ada tujuannya untuk menjadi. Jadi, sekarang tangkap baik-baik. Di dalam pikiranmu, di dalam rohmu. Bahwa saya harus kaya. Supaya saya bisa menjadi berkat. Kamu bisa bayangkan nggak? Saya punya rumah yang baik. Rumah yang bagus. Mobil yang bagus. Income yang bagus. Amin. Kalau kamu nggak bisa bayangkan, kamu nggak akan dapat. Jangan kan. Khayal itu mirip dengan iman sih. Iman itu kan nggak melihat tetapi percaya. Iman itu melihat nggak? Enggak, tapi percaya. Menurut kamu, coba satu orang, menurut kamu, 1 bulan uang yang cukup buat kehidupan kamu kira-kira berapa rupiah? Yang cukup buat kamu. Bulan kira-kira berapa? 5 juta, 6 juta? 4 juta? Kamu belum menikah kan? Kira-kira berapa menurut kamu?
5 juta cukup. Oh, kira-kira yang cukup berapa? 7. Oke. Kamu? Ngapain sih kita bisa main? Yang cukup buat kamu 6 aja. Kamu? 10. Kamu? 10. Kenapa nggak ada yang bilang 70 juta gitu? Tuh kan, aduh, berat. Nggak nyampe. Woi! Saya mau kasih tahu ya. Uang 10 juta di Jakarta. Itu kecil. Nggak cukup kamu. Ini saya buka, tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Walaupun direkam. Cicilan rumah saya sekarang 18 juta. Cicilan rumah doang. Anak saya 3 sekolah semua, biayanya 5,5 juta setiap bulan. Nanti kalau saya terusin, kamu tahu gaji saya berapa. Ya. Tapi saya mau kasih tahu, uang 10 juta itu kecil. 10 juta bisa jadi berkat nggak? Bisa Pak, 20.000 buat tukang parkir, nabur bisa. Kenapa saya ngomong gini? Saya pengen bongkar pikiran kamu. Berani dong kamu berpikir, bukan 10 juta setiap bulan yang kamu butuhkan. 50 juta, 100 juta itu biasa. 10 tahun lalu saya dengar, Direktur BCA itu gajinya berapa? 10 tahun yang lalu, 350 juta setiap bulan. Setiap bulan loh, bukan setiap tahun. 350 juta. Saya punya teman anak komsel saya, namanya Doni Pramono. Dia pengusaha es krim Saur Sally. Ko Jim, doain ya, Saur Sally-ku ditawar Sinarmas. Iya, berapa Don? Kalau laku saya pegang uang 400 miliar. Berapa? 400 miliar, waduh. Iya. Kenapa saya ngomong gini? Saya pengen bongkar pikiranmu dan berpikirlah yang besar. Kalau kamu gajinya cuma 5 juta, percayalah, hidup kamu miskin, pas-pasan. Dan Tuhan nggak mau kamu di situ. Sebentar Pak, gaji 70 juta itu kerja apa ya Pak? Dapatnya gimana ya Pak? Itu nanti step selanjutnya. Yang penting sekarang pikiranmu harus berubah. Alkitab bilang gini, kamu menganggap dirimu seperti apa, itulah kamu. Berarti maksudnya, kalau kamu menganggap gajimu cuma 5 juta, itu akan terjadi dalam diri kamu. Pikiran itu menuntun hidup kamu ke sana. Ilmu psikologi juga ngomong gitu. Menurut penelitian, pikiran kita itu menuntun kita ke sana, ke pikiran kita. Kalau kamu pikiran gajinya cuma 10 juta, kamu nggak akan lebih dari itu. Berani nggak kamu bilang, 1 bulan saya dapat 100 juta. Ketawa ya, lucu ya. Susah ya? Enggak ya? Susah nggak? Bayangin kamu setiap bulan dapat 1 juta. Belum habis, masih 1 juta datang lagi. Ketika Sarah yang sudah berumur berapa? 90 tahun, malaikat ngomong, Sarah, kamu akan punya anak. Sarah kayak kamu ketawa. Nenek-nenek punya anak, ketawa. Tapi terjadi. Karena firman Tuhan. Saya pengen dan Tuhan pengen kamu kaya. Amin. Diberkati Tuhan. Yang amin akan kaya. Amin. Langsung kenceng ya. Awas mata duitan. Ingat ya, kalau kamu kaya, ingat ini. Bukan untuk gengsi, egois kamu, nafsu kamu. Bukan itu tujuannya.
Lalu kamu kaya tepuk dada. Mah, anakmu sudah kaya. Woi tetangga, sudah kaya. Bukan itu. Itu dosa malahan. Alkitab kasih tahu loh, dengar loh. Kalau kamu doa untuk memuaskan nafsu kamu, maka doa itu tidak akan dijawab Tuhan. Kamu doanya gini, Tuhan aku harus kaya, berkati aku. Supaya aku jadi berkat. Gitu loh bos. Amin. Amin. Saya pernah ajar bagaimana cara kamu diberkati menjadi kaya. Satu, apa? Rajin. Ya, betul ada unsur itu, rajin bekerja keras ya. Alkitab bilang yang tidak bekerja jangan yang malas lu gak usah makan, miskin aja. Kira-kira gitu. Malas itu ada banyak ayat, malas itu dibenci Tuhan dan kemiskinan akan menyerbu. Harus kerja. Tapi kerjanya juga bukan asal kerja, tapi kerja dengan smart, dengan petunjuk Tuhan, tuntunan Tuhan. Banyak orang salah kerja, betul? Salah bangun usaha sehingga bangkrut dan gagal, betul nggak? Karena kemungkinan besar dia nggak doa sungguh-sungguh. Tuhan, aku kerja apa? Tapi dia langsung punya ide. Makanya nggak heran ayatnya, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Benar nggak? Wong belum doa kok berani langkah, ya kan? Itu ayatnya ngeri. Menurut penelitian, dari 10 orang usaha, 8 itu bangkrut. Pernah lihat nggak di jalan-jalan tuh banyak usaha tutup, buka, tutup, bener nggak? Ini baru, tiba-tiba tutup, bentar lagi. Baru lagi, tutup lagi. Tapi saya berdoa kamu yang 20% itu, amin? Yang berhasil itu loh. Amin? Karena kamu ngandelin Tuhan. Ingat nggak cerita saya tentang seorang ibu rumah tangga kena COVID, satu keluarga itu loh zaman COVID. Dia nggak ada pemasukan, suaminya udah putus asa. Lalu ibu rumah tangga ini doa, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Tiba-tiba Tuhan kasih ide apa? Jualan? Jualan apa? Lupa ya? Jual gula, nak. Ingat? Oh belum ya? Oh berarti saya yang salah ya. Jual gula, nah jual gula. Ini orang di luar pulau, di pedalaman mana gitu. Lalu dia jual gula. Setengah kilo, kecil. 1 kilo, habis. Dia beli lagi, 2 kilo, oh gak habis lagi. Aneh kan? Masa yang sana jualan gula sih. Tapi ini jualan gula, habis terus ya. Langsung dia besar. Akhirnya bukan hanya jualan gula, ada tepung, ada beras, ada minyak, sebuah hal. Tokonya besar, diberkati luar biasa. Kenapa? Karena simple. Cuman doa, Tuhan aku kerja apa, aku usaha apa yang harus aku lakukan. Dia ibu rumah tangga biasa ini ketika ngandelin Tuhan, dia bisa menghidupi keluarganya. Dia bisa memulihkan ekonomi keluarganya. Hanya 5 detik. Tuhan aku usaha apa. Sesimpel itu. Ya, ingat, kalau kamu diberkati kaya, 1 kerja, yang kedua menabur. Tadi ada yang bilang, sama menabur ya? Siapa tadi menabur? Ya, menabur ya. Oh iya, tadi lupa ya. Menabur. Pernah nggak kalian lihat petani? Lalu petani ini nggak pernah nabur, dia lihat sawahnya. Kayak Gibran kemarin nih. Mana tuan saya? Padahal dia nggak pernah Menurut kalian dia waras apa enggak? Orang nggak pernah nabur, dia ke sawahnya. Kok nggak kelihatan naburan saya? Lu nggak pernah nabur mau nuai. Halo, kamu mau kaya? Mau diberkati uang banyak? Nabur uang. Murah hatilah jadi orang. Tapi dengar baik, jangan sembarangan buang-buang uang. Lebih baik tanya Tuhan. Tuhan, aku kok pengen ngasih tukang parkir di depan. Menurut engkau gimana? Karena uangmu itu sesungguhnya uangnya Tuhan yang dititipkan sama bukan uang kamu. Mau ayatnya? Ada ayatnya. Tuhan itu pemilik semesta dan semua isi bumi ini. Termasuk uangmu itu punya Tuhan. Jadi kamu itu bukan pemilik tapi
pengelola atau bendaharanya Tuhan. Jadi jangan sembarangan pakai uang kamu. Karena kamu bukan pemiliknya. Kalau kamu punya uang tabungan 1 juta, uang yang kamu sayang-sayang, nabung luar biasa. Tapi Tuhan, nah ambil uangmu 1 juta, saya mau pakai buat memberkati pendeta A. Semua loh. Pertanyaan saya, kamu kasih nggak? Sebentar, jangan emosi, jangan gampang ngomong ya. Saya ngalami itu luar biasa berat. Iya, tapi harusnya kita taat ya. Kita kasih. Walaupun mungkin itu menyakit, taat. Karena kita kasih tahu apa? Orang yang setia dalam perkara kecil akan diberkati atau dipercaya dalam perkara-perkara yang. Coba bayangkan kamu punya uang 1 juta, kamu nggak setia sama Tuhan. Nah, ambil uang 1 juta, saya mau berkati pendeta ini. 500 saja Tuhan. Kebanyakan pendeta itu mah. Nanti saya nggak punya pegangan. Ya susah amat kata Tuhan. Tuhan pakai yang lain loh. Nah, bagaimana? Langsung kasih. Lalu Tuhan punya proyek besar. Kira-kira dia kasih yang susah apa yang gampang? Yang gampang dong. Karena dia bisa dipercaya. Ngerti maksudnya? Ngerti ya? Tuhan itu pengen berkati kamu berlimpah-limpah, percaya berkat besar, asal kamu bisa dipercaya berkat kecil sekarang kamu pegang. Ingat saya punya uang 18 juta kesayangan? Itu nyimpennya dari keringat dan penderitaan. Saya kuliah sama kerja, saya nabung, hemat luar biasa. Diajak teman kos gym, nonton bioskop yuk. Enggak, hemat. Kalau makan di warung, dia makan ayam, daging, rendang, minumnya es jeruk. Saya nasi sama sayur. Minumnya Pak, air putih, tempe. Lalu terkumpullah 18 juta. Happy dong, waduh ini buat masa depan saya, dielus-elus. Tiba-tiba yang serem Tuhan ngomong, Jim, apakah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan. Lalu ditanya lagi, Jim, apakah engkau mengasihi aku lebih dari segalanya? Iya Tuhan, loh kok tanya lagi? Yang serem adalah tanya yang ketiga, apakah benar engkau mengasihi aku lebih dari segala sesuatu? Saya mulai agak takut. Maksudnya apa ya? Tapi saya bilang dengan pelan, Tuhan, Engkau lihat hatiku, aku mengasihi Engkau. Kalau Engkau mengasihi aku, ambil uangmu 18 juta itu. Aku mau pakai berkati pendeta-pendeta. Hampir saya tengah, setan pergi, suara setan. Tapi saya tahu itu Tuhan. Aduh, saya langsung lemes. Dalam hati, habislah kau ini. Uangmu habis ini. Ya Tuhan, aku mau nurut sama Engkau. Tuhan jelas ngomong, ambil 2 juta kasih pendeta A. Ambil 2 juta kasih pendeta B. Saya nurut, saya kayak jadi orang kaya. Pak pendeta, ada berkat dari Tuhan. Wah, dia lihat, wah 2 juta. Pak Jimmy, makasih banget Pak. Ini doa kami dan istri. Ternyata Tuhan jawab lihat Bapak, ini 2 juta yang kami butuhkan. Oh, dia nangis bahagia. Saya juga nangis. Nangis sedih. Dalam hati itu duit gua. Pendeta B sama lagi. Dan kamu tahu nggak, bahasanya itu serem. Pak, Bapak harus tahu, ini doa saya Pak. Dengan istri. Kami doa butuh uang 2 juta Pak. Dan Bapak jawab. Dan Tuhan jawab lihat Bapak. Itu kayak gitu. Wah, saya senang juga kan. Wah, bisa dipakai Tuhan ya, saya senang banget. Lalu, kamu ambil uang sekian untuk gereja, pembangunan gereja. Saya kasih aja. Tinggal 3 juta kan. Kasih, nurut Tuhan. Tinggal dia. Saya angkat Tuhan, tinggal 3 juta. Kok Tuhan diem aja? Sekalian habisin lah. Rada agak gemes gitu, tinggal gitu buat ngapain gitu kan. Habisin ya. Tapi Tuhan, enggak cukup nak, 15 juta.
Tapi hari itu saya belajar, sedang diajar Tuhan untuk tulus hati, untuk taat tanpa mengharapkan kembalian, tanpa mengharapkan tuaian sama sekali. Tulus saja. Tuhan ngomong apa, akan aku lakukan. Bodoh amat mau itu membuat saya gimana-gimana, ngomong apa pokoknya tak taati. Tanpa saya harapkan, saya pernah cerita, beberapa bulan kemudian, nggak sampai 3 bulan. Tiba-tiba saya dikasih uang mami saya 60 juta. 60 dari 15 juta. Enak nggak? Pengen? Jangan pengen. Kalau pengen nggak tulus nanti, bener nggak? Bener nggak? Kalau kamu pengen nuai nanti nggak tulus sama Tuhan. Kadang pendeta itu ya ngajarin apa? Saudara nabur nanti nuai. Iya sih, cuman saya pengen ajarin boleh nggak? Kalau kamu suruh Tuhan taat, tulus saja. Mau nuai apa enggak itu urusan Tuhan. Halo? Kalau enggak kamu bisa kecewa. Kata Tuhan nuai, kok enggak nuai-nuai ya? Kata Pak Jimmy nuai, kok saya enggak nuai udah 2 tahun nih. Ingat ya, tanaman itu ada yang cepat nuainya, ada yang lama. Kalau kecambah 2 minggu kita bisa tuai. Benar nggak? Tapi ingat ada pohon durian. 15 tahun baru nuai. Lalu kamu 3 tahun, mana nuainya? Kamu sakit hati lalu kepahitan sama Tuhan. Saran saya, kalau kamu disuruh nabur sama Tuhan, tulus aja, taat aja. Yang penting kamu lakukan bagianmu taat, nanti bagian nuai itu urusannya tuh paling enak dah. Benar nggak? Sekarang saya mau tanya, jawab dalam hati. Semua uangmu yang kamu pegang hari ini, entah di dompet, entah di tabungan, kalau Tuhan minta, kamu kasih nggak? Mulai pelan aslinya ya? Kasih. Yakin? Saya pernah ikut satu ibadah. Ada tantangan kolektor. Ini persembahan khusus. Doa sama Tuhan sekarang semua jemaat. Berapa yang harus kamu kasih? Saya tanya, Tuhan, saya kasih berapa? Tuhan ngomong ini. Semua yang ada di dompetmu. Semua. Saya keluarin semua. Koin-koinnya saya kasih persembahan. Terus pulang nggak tahu mau naik apa. Tapi untungnya ada saudara yang bawa mobil saya nebeng. Pernah kayak gitu. Serem ya, agak ngeri-ngeri sedap gitu ya. Ya itulah. Karena taat itu kadang-kadang ada bayar harga. Kamu kayaknya di sini ngomong, kasih! Nanti kalau praktek rasain loh. Tapi itu bagian dari proses kita ngiring sama Tuhan. Amin? Ya, pesan saya, Tuhan mau kamu nabur berapapun, taati. Biar kamu didapati orang-orang yang setia sama Tuhan. Amin. Ketika kamu setia, perkara kecil, maka Tuhan akan berkati dengan perkara yang kamu bagaimana setia dalam kamu bisa diberkati Tuhan kalau uang yang kamu pegang sekarang, maaf kata ya, mungkin levelnya masih 1-2 juta. Atau mungkin ada yang di bawah, masih pegang ratusan ribu levelnya. Gimana kamu bisa dipercaya meningkat levelnya kalau kamu itu aja nggak setia? Halo? Prinsipnya uang kamu bukan uang kamu tapi punya Tuhan. Kamu hanya bendahara atau pengelola. Lalu saya pernah belajar dari hamba Tuhan yang bernama Yusak Cipto. Dia dalam khotbahnya ngajarin gini. Saya sedang diajarin Tuhan tentang uang. Ketika saya dapat uang berapapun dari siapapun, kapanpun, saya langsung angkat di hadapan Tuhan. Tuhan, saya dapat uang ini. Untuk apa? Untuk siapa? Cepetan. Oh, kasih ini, kasih. Setiap dapat uang, dia itu dokter gigi. Selesai malam praktek dapat uang dong. Itu kan hasil kerjaan dia, benar nggak? Angkat. Tuhan, ini uang buat siapa? Gitu. Karena pemiliknya dia, katanya. Oh, kasih pendeta ini. Dia kasih pendeta. Katanya dia bilang dalam khotbah ini. Serem ya. Hampir setiap kali saya pulang ke rumah, saya nggak bawa uang. Sampai istri saya tanya, kamu tuh pendeta apa? Dokter apa? Karena praktek kok nggak bawa uang, uangnya buat apa katanya. Istrinya komplain kan, kerja nggak pernah bawa uang sih.
Terus ini kompor mau masak apa, kata istrinya. Setiap dia praktek habis dapat uang, diangkat, Tuhan kasih siapa? Kasih sana, kasih sana. Karena dia mengaku gini, memang dulu saya itu orang mata duitan. Yang kelemahannya itu uang. Karena dulu dalam hidup dalam kemiskinan dan keluarganya. Makanya dia lihat uang itu terikat gitu loh. Maka diajar Tuhan untuk selalu dapat uang, tanya. Bukan milikmu nih. Lalu dia khotbah juga. Setiap dapat PK khotbah, dia Tuhan buat siapa? Kasih ini, kasih itu. Tebel kasih orang, tebel kasih orang. Suatu hari dia dapat tipis. Ya itu buat kamu, ya tipis buat saya. Tapi dengar baik. Masa tuanya, sekitar umur 70 sekian dia udah gak khotbah. Dia bersaksi, dia bilang gini. Saudara percaya, setiap bulan saya udah gak khotbah, saya gak pelayanan. Tapi tidak pernah kurang dari 30 juta orang kirimin saya uang setiap bulan. Amin. Dipelihara Tuhan loh. Amin. Saudara dia pernah naik mobil kecelakaan. Mobilnya rusak parah. Mobilnya dia itu Mercy. Rusak parah. Ya. Dia masih di rumah sakit. Dia belum pulang rumah. Dia belum pulang ke rumah, mobil baru sudah masuk ke garasinya. Mercy tipe yang di atasnya. Hah? Tapi harus setia. Setiap dapat uang kecil, angkat Tuhan kasih siapa? Tuhan kasih siapa? Taat. Saya pernah ke rumahnya di Bandung. Saya pernah ketemu dia 2 kali. Ngobrol-ngobrol. Dia ini orang yang bergaul dengan Tuhan. Ada hamba Tuhan dari luar negeri datang, gak kenal sama dia, kemudian dipanggil, kamu sini. Dilihatin, gak kenal ini pendeta dari luar negeri. Kamu ini adalah orang yang dari 10 orang paling dekat dengan Tuhan. Pendeta bilang gitu. Kamu ini adalah 10 orang terdekatnya Tuhan. Yang ngomong itu nggak kenal, pendeta dari luar negeri nggak kenal. Tapi memang pengalaman hidupnya itu luar biasa. Dan itu tadi, ngeri-ngeri sedap ya. Ngeri-ngeri sedap. Dia nggak pernah soal Alkitab. Tapi dia selalu bilang, kamu harus bergaul sama Tuhan, bergaul sama Tuhan. Ngalami Tuhan, ngalami Tuhan, ngalami Tuhan. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Pola pikir kita. Betul. Ya, tadi sudah kita bahas bahwa pikiran kita itu hati-hati ya. Ada istilah gini guys. Pertempuran terbesar dalam hidup kita itu ada di pikiran kita. Halo? Kalau kamu salah berpikir, maka hidupmu akan salah. Ya. Ingat ada ilustrasi cerita kesaksian gadis Afrika? Masa belum? Sudah kali. Belum? Sudah. Benar kan? Iya. Ada satu gadis Afrika belum menikah. Dia umurnya sudah cukup banyak. Ya kan? Ternyata dia itu berpikir pikiran yang salah. Dia berpikir apa? Aku ini Afrika ya, kulit hitam. Aku ini nggak cantik. Aku ini bukan siapa-siapa. Masa ada orang laki mau sama saya? Dia nggak yakin sama dirinya. Dia menganggap pikirannya bahwa dirinya tidak cukup cantik dan jelek, nggak mungkin bisa menikah. Lalu suatu hari dia ikut ibadah, khotbah tentang merubah pikiran. Dia kaget, ternyata pikiran saya selama ini salah ya. Dan dia mengganti pikirannya setelah mendengar khotbah itu. Yaitu apa? Dia ngomong sama dirinya di kaca, kamu cantik. Kamu punya potensi. Kamu luar biasa. Dia membangkitkan imannya bahwa kamu itu ciptaan Tuhan yang luar biasa.
kamu cantik, kamu punya potensi. Dan sejak dia ngomong itu, apa yang terjadi? Tiba-tiba dirinya itu lebih suka berdandan, ngerti gak sih? Lebih suka rapi, lebih merapikan diri. Mungkin dulu bau ketek, sekarang dia wangi. Karena dia percaya bahwa dirinya itu luar biasa, punya potensi. Kamu punya potensi Allah, punya potensi ilahi. Lalu dia membuka hati sama banyak orang. Dia percaya bahwa pasti akan ada orang yang mau sama saya, yang suka sama saya, karena saya luar biasa. Lalu dia bergaul dengan banyak komunitas. Dia menampilkan potensi-potensi dirinya, menjadi orang-orang yang ceria, ceria, menyenangkan, orang-orang yang asik gitu. Jadi menampilkan ke orang-orang seperti itu. Dalam waktu 6 bulan, tiba-tiba dia menikah dengan pria idaman, asik. Pada berapa tahun ini, dia nggak ada yang deketin. Karena pikirannya salah. Ya, pikiranmu itu menonton hidup kamu loh. Woi, buang pikiran yang salah. Gadis itu dalam waktu 6 bulan menemukan pria idaman dan mereka menikah bahagia. Pikiran hati-hati ya. Pikiran tentang uang juga sama, ya kan? Yang tadi kan, miskin itu baik, miskin itu rohani, uang itu duniawi. Itu pikiran-pikiran yang salah. Oke, ada lagi? Ya, kuasa perkataan yang bisa mengubah keadaan, membalikan keadaan. Sama yang tadi kita bahas ya. Next. Roh Kudus sudah ada dalam diri kita, tinggal kita. Kita diberi kuasa atas iblis, bisa mengusir setan dalam nama Yesus. Yes. Roh Kudus sudah ada dalam diri kita, kuasanya sudah menyertai kita. Dan kita punya kuasa juga tentang kepada kuasa-kuasa kegelapan. Ya. Nah, sebenarnya saya pernah bilang gini teman-teman semua, bahwa sebenarnya ya roh jahat iblis itu kan beda alam ya. Benar nggak? Alamnya beda. Mereka di alam roh, kita di alam jasmani, betul? Mungkin di sini, dimanapun di asramamu, di rumah saya, di kamar mandi saya, mungkin juga ada setan-setannya. Asal dia nggak ganggu, beda alam roh mah nggak apa-apa, benar nggak? Beda alam mah nggak apa-apa. Tapi masalahnya kadang-kadang kalau dia sudah mulai mengganggu, sudah mulai resek rong-rong kita. Toh kita nggak lihat kan sebenarnya, tapi kalau dia udah mulai ngasih penampakan, yang ngasih suara, teror, itu kurang ajar. Apalagi mempengaruhi orang-orang di rumah itu. Ingat nggak? Ada roh perpecahan, pertengkaran, perselisihan. Saya pernah cerita. Di rumah itu, ternyata ada roh itu. Ketika pendeta datang, lihat, loh, kamu sering berantem ya? Kamu sering bertengkar ya suami istri? Iya Pak Pendeta, kok tahu? Dulu sebelum tinggal di rumah ini, saya itu nggak pernah berantem. Benar nggak Yang? Sama pasangannya. Iya loh Pak Pendeta, kita nggak pernah berantem. Tiba-tiba kita pindah di rumah ini, kita sering berantem padahal nggak ada masalah yang berarti. Oh iya memang Pendeta bilang itu. Ini loh ada setannya nih, ada roh pertengkaran di sini. Oh, ya ampun, ternyata itulah penyebabnya. Ya udah, yuk. Kamu roh pertengkaran. Kami perintahkan keluar dari tempat ini. Jangan kembali lagi. Pergi dan keluarga ini hidup damai sejahtera. Keharmonisan terjadi. Kenapa? Karena itu lagi ada roh jahat, kuasa kegelapan yang menaungi. Ya, kalau itu nggak mengganggu ya nggak apa-apa. Tapi kalau dia mengganggu, harus dilawan dengan kuasa darah Yesus. Nggak usah takut. Ingat cerita di rumah kakak saya, Jim, ditelepon saya, lu kesini ya. Di rumah gue ada setannya. Hah? Kenapa? Setiap maghrib jam 6, anak bayiku teriak-teriak, kejar-kejar, nangis. Dia tunjuk-tunjuk di atas jendela, di depan, di balik jendela. Lalu aku lihat Jim, memang ada setan. Emang kamu lihat, setannya kayak apa? Setannya itu dia bilang hijau, gede, pakai tombak, gundul, matanya merah.
Saya bilang gini, ya udah kamu usirlah. Lain kali aja. Kali ini lu aja yang datang usir. Loh, kamu punya kuasa nih. Enggak. Pokoknya serem. Lu sini aja. Saya beda 2 jam luar kota. Akhirnya saya bilang, oke, hari Kamis saya ke sana. Lalu saya datang ke sana. Waktu itu kalau nggak salah kakak saya suruh minta puasa. Jangan puasa aja. Lalu saya ambil minyak, saya tanya sama, waktu itu kakak saya perempuan kan nggak ada kerja. Saya tanya suaminya, biasanya saya tanya di mana? Oh di sini. Ya udah, tinggalin. Saya di situ sendirian di ruang itu, yang katanya dia setannya. Ingat ya, saya tidak doa. Tuhan tolong usir setan, nggak ada. Kita ini sudah diberi kuasa, amin. Kita yang memerintahkan setan pergi. Halo? Ngerti nggak? Ilustrasinya gini, kamu sudah belajar kungfu sama master, sama guru. Udah ilmunya sama, ya kan? Lalu kamu ke pasar, kamu ketemu preman. Ketemu hadapan sama preman. Lalu kamu panggil guru, master tolong saya, gitu kan? Kamu yang lawan. Ngerti nggak? Kita juga sama. Ketika berhadapan setan, kamu sudah punya kuasa. Saya bilang gini, hai kamu setan gundul hijau. Saya perintahkan kamu datang ke sini. Kenapa saya ngomong gitu? Ada yang tahu nggak kenapa? Karena memastikan. Kadang-kadang setan itu kan tidak mau hadir. Kita asal usir, ternyata dia nggak di situ. Dia lagi jalan-jalan. Bener nggak? Setan itu kan kadang-kadang dia ke pasar, bener loh. Dia kemana-mana, bener nggak? Lalu kita datang ke sana asal ngomong, loh, orangnya nggak ada kok. Maka saya ingat bahwa setan itu takluk dalam nama Yesus, betul? Lalu saya ngomongin, setan gundul hijau. Dalam hati saya gini, saya nggak mau setan yang lain, karena setan lain nggak ganggu, bener nggak? Setannya gundul hijau ini kan ganggu kan? Setan gundul hijau, dengerin saya perintahkan kamu ke sini sekarang juga. Saya nggak lihat, tapi saya percaya dia di depan saya, betul? Karena setan itu takluk dalam nama saya ngomong itu, saya bilang ini, dengerin saya, dengerin ya. Saya perintahkan kamu meninggalkan tempat ini. Sekarang juga. Dalam nama Yesus. Sekali doang. Jangan kembali ke sini lagi. Lalu saya olesin minyak semua rumah yang ada. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya pulang dalam perjalanan, saya seperti dilihat Tuhan, rumah itu seperti ada apinya Tuhan. Seperti ada api Roh Kudusnya di situ. Beberapa hari kemudian saya telepon kakak saya. Jujur ya, kalau masih ada setan ngomong, kalau nggak ada ngomong. Setan gundul hijau masih ada nggak? Masih ganggu dirimu nggak? Keluargamu nggak? Sejak lu datang, anak gua tidur pulas, nggak pernah ada setan lagi. Oke? Jadi kamu punya kuasa otoritas atas setan. Kalau dia ganggu, kamu harus lawan. Kalau mau tidur di hotel lu banyak pengganggunya kadang-kadang, betul nggak? Saya kalau buka hotel nih, saya gini doang. Dalam nama Yesus saya kuduskan tempat ini. Setan keluar sekarang. Dalam nama Yesus. Amin. Ntar gue pergi, lu balik lagi nggak apa-apa. Saya bilang gitu, ya. Karena saya mau tidur, kamu keluar. Kamu gak usah aneh-aneh ganggu saya. Kita punya kuasa atas setan. Oke, lanjut. Janganlah kita menjadi hamba uang. Hamba uang, iya. Hati-hati ya. Woi, kalau kamu nanti sudah menerima berkat kaya dari Tuhan, jangan menjadi hamba. Hamba uang itu apa? Maksudnya gimana hamba uang? Kamu itu kalau jadi hamba Tuhan dikuasai, dikendalikan oleh mamon, oleh uang. Tuhan suruh nabur uang kamu nggak mau. Ya kan? Lalu Tuhannya itu uang, bukan Tuhan Yesus nanti. Kamu dikuasai oleh uang. Contoh lagi adalah orang yang bekerja untuk cari uang, berangkat gelap, pulang gelap, hampir nggak pernah ketemu keluarga, liburan juga kerja, nggak pernah ngurusin keluarga, nggak pernah ke gereja bahkan, nggak pernah pelayanan. Nah itulah hamba uang. Hidupnya hanya untuk uang. Itu Tuhannya uang itu. Yang ngakunya Kristen bodoh amat.
Tapi prakteknya dia adalah hamba uang. Uang itu segala-galanya. Ya, uang itu jadi segala-galanya. Hati-hati ya, hati-hati. Karena memang uang itu punya daya pikat yang luar biasa. Bahkan orang berani menjual Tuhannya karena untuk mendapatkan uang. Dia berani main setan ke Gunung Kawi, betul? Untuk cari kekayaan. Bisa nggak setan kasih kekayaan? Bisa nggak orang datang ke setan minta uang dia jadi kaya? Bisa nggak? Ya. Orang yang datang sama setan minta kaya bisa terjadi. Tapi sesungguhnya setan itu tidak pernah kasih kekayaan. Karena setan tidak punya daya cipta. Tuhan itu bisa menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Betul? Tapi setan nggak bisa. Nah, apa yang terjadi kalau orang itu kaya? Apa? Dia itu mengambil dari 4 keturunannya, hartanya, anak cucunya, dikasih ke dia. Biasanya orang yang datang ke setan minta kekayaan, 4 keturunan di bawahnya itu miskin, melarat luar biasa. Karena uangnya, kekayaannya sudah diambil untuk orang yang datang sama setan itu. Dan orang yang datang setan yang nggak bertobat, hidupnya sudah ada di dalam tangannya setan. Dia kalau mati pasti ke neraka. Untuk apa kamu dapat seisi dunia ini, tapi kamu kehilangan nyawa kamu? Buat apa? Hah? Ya. Terus juga sekarang itu ya, apa ya, penyesatan setan itu ada di mana-mana. Contoh nih, saya kaget teman di TikTok. Ada orang live, bayangin yang nonton 500-an, ngomong gini, oh ya yang namanya Budi, kamu sedang di sebelah kamu ada genderuwo katanya. Namanya Nina, sebelah kamu ada kuntilanaknya. Lah, namanya Tono, kamu ini di kamar mandimu ada ini suster ngesot katanya. Hah, itu live yang nonton 500 orang. Dan mereka pada tanya, namanya ini ada apanya kak? Namanya ada apa? Itu kerjaan setan semua. Kalau kamu tanya sama setan, kamu minta diramal, tangan kamu dibaca, lalu kamu ke dukun. Dengar baik, hidup kamu sudah kamu serahkan ke setan. Kamu harus, kalau udah pernah melakukan itu, kamu harus putus hubungan sama setan, bertobat. Kalau enggak, kamu mati masuk neraka. Itu karena strategi iblis buat nangkep anak-anak Tuhan. Dan sekarang di media sosial, men, diramal, dibaca masa depannya. Saya juga pernah lihat itu. Ngeramal masa depannya. Ngeramal itu setan. Kamu tahu gak setan itu nggak bisa lihat masa depan? Nggak bisa setan itu. Masa depan di tangan Tuhan. Setan memang bisa melihat masa lalu. Betul, karena sudah terjadi. Tapi masa depan setan nggak bisa lihat. Nah, Pak, tapi kalau ya terjadi gimana, Pak? Saya pernah ceritakan, kalau kamu datang ke dukun, membaca masa depan kamu, itu bukan berarti dia bisa membaca masa depan kamu. Yang terjadi adalah ketika dia mengucapkan masa depan kamu seperti ini, maka setelah kamu pulang, setan itu, kroni-kroninya dia, suruh mewujudkan perkataannya itu sehingga terjadi. Halo? Jadi, itulah kerjaan setan. Kalau nanti terjadi, karena memang ada yang terjadi, ada enggak, lalu orang itu akan datang lagi. Betul? Semakin terikat lagi. Dan itu seperti membuktikan. Benar kan? Gua benar kan? Benar. Nah, itu dia. Itu adalah jebakan-jebakan iblis. Saya nggak tahu ya. Kemungkinan di daerah. Mungkin di tempat asal kamu, hati-hati. Praktek okultisme. Karena di kota ini jarang. Sudah jarang lah. Orang pakai logika lebih banyak. Tapi kalau di kampung-kampung, di desa-desa, di pedalaman, itu masih banyak, masih kental dengan okultisme. Bahaya. Itu kerjaan iblis semua. Dia mencoba menangkap kamu dengan tipu muslihatnya. Oke, lanjut. Apalagi tadi? Yang kedua. Yang kedua, Tuhan itu ibarat mesin turbo di dalam diri. Ya, ada kuasa Roh Kudus di dalam diri kita. Sama ya. Ternyata kalian banyak diberkati itu. Oke. Udah. Ini capek nggak?
Udah capek belum? Belum. Kalian belum capek sih, saya yang capek. Hah? Ini 1,5 jam loh saya berdiri. Kalian semangat-semangat aja ya. Oke, lanjut. Ya, selalu bertanya sama Tuhan. Terus? Yang kedua, kita jahat kalau tidak menginjil. Nah, itu. Kita jahat kalau tidak menginjil. Karena kita membiarkan orang bergerak masuk ke dalam neraka, sementara kita sudah diselamatkan. Ingat ilustrasinya, seperti kamu dulu pernah sakit, kanker ganas, mau mati stadium 4. Ya kan, udah kurus, kering, udah mau meninggal. Lemah. Tiba-tiba ada orang kasih kamu obat. Lalu kamu minum, kamu sehat. Wuih. Gak jadi mati gitu kan. Sekarang kamu masih pegang obatnya. Sementara kamu lihat sebelah kamu. Mungkin orang serumah kamu belum percaya Tuhan. Mungkin tetangga kamu. Mungkin tukang parkir yang 2 di depan. Mungkin teman kamu main futsal, main volley, sedang sekarat kayak kamu mau mati, kena kanker stadium 4, sudah lemah di sebelah kamu. Kamu cuma lihat gini, mau mati ya? Hati-hati ya. Salam buat Lucifer. Woi, obatnya kamu pegang. Saya mau tanya, jahat nggak? Karena kamu tahu bagaimana orang itu sembuh, kamu diem aja pegangin obatnya. Kamu padahal dapat gratis dari Tuhan. Makanya dia bilang, istilah saya, kamu itu jahat kalau kamu nggak mau menginjil. Menginjil nggak usah di negara-negara lain. Wah, penginjilan misi ke luar negeri. Nggak usah. Indonesia adalah negara Bani Kedar terbesar di dunia. Betul? Nggak usah kemana-mana, di sini aja. Di sekitar kita banyak banget orang yang belum percaya. Saya mau berani bilang gini, orang-orang di sebelah kamu itu adalah tugas kamu dari Tuhan. Saya nggak mungkin ke area kamu. Betul nggak? Saya punya area sendiri. Saya punya karyawan 14. Sebisa mungkin saya mengenalkan Kristus sama mereka. Ya. Ada ayat yang nggak serem nih. Darahnya akan ditanggungkan sama kamu, ditanya kamu sudah nginjil belum sama orang ini? Ini teman kamu, sebelah kamu. Ingat, ada 2 tipe orang di surga nanti, di kekekalan nanti. Yang ketemu dengan kamu. Yang pertama apa? Kasih selamat sama kamu dipeluk. Jim, makasih banget. Karena aku di surga hari ini. Kamu cerita juru selamat. Dia tatap mata kita, makasih ya. Lalu ingat, mungkin ada orang di bawah yang teriak, Jim, lu brengsek loh. Kita padahal belajar bareng di kampus. Kita main bola bareng. Aku dulu jadi karyawan kamu. Kenapa sekalipun kamu tidak pernah cerita, ternyata ada juru selamat. Sehingga aku hari ini, aku ada di neraka karena kamu nggak mau cerita. Woi, mumpung kita hidup di dunia ini. Cari sebanyak jiwa-jiwa untuk Tuhan. Jangkau mereka. Ingat, destiny dari terang itu pergi ke tempat gelap. Betul? Terang bukan diuntukkan ngumpul sama terang. Terang harus pergi ke tempat gelap. Maksudnya tempat gelap apa, Pak? Orang-orang tempat gelap adalah orang-orang yang belum percaya Tuhan. Orang yang belum percaya Tuhan itu hidup dalam kegelapan. Dan berita bagusnya adalah Tuhan pengen pakai kamu jadi alat-alat pemenang jiwa. Amin. Ingat amanat lagu, pergi jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Itu penjangkauan jiwa-jiwa. Oke, lanjut. Ada lagi nggak? Ada. Habis. Yang pertama, andalkan Tuhan setiap saat. Oke. Siapapun kita bisa bertanya kepada Tuhan. Terus yang kedua, perbedaan Kristen dengan yang lain ialah kita memiliki penebusan dosa. Ya, kita nggak mau hebat-hebatan agama, tapi kalau mau dibedah intinya, puji Tuhan, alhamdulillah, kita punya juru selamat, kita punya penebusan dosa.
Ya ini bukan hebat-hebat agama ya, karena ini tercatat di kitab kita dan kitab mereka memang tidak ada penebusan dosa. Artinya kalau nggak ada penebusan dosa, setiap dosa kita, dosa mereka ditanggung sendiri, Mas. Betul? Bayar sendiri, Mas. Bayarnya di mana? Di neraka, di kekekalan. Ya itu paling inti, beda kekristenan dengan kepercayaan yang lain. Ada penebusan dosa. Ini maaf kata ya, kalau di Kristen nggak ada penebusan dosa. Seandainya ya, lalu di agama Buddha ada penebusan dosa, saya jadi Buddha. Ngerti maksudnya? Kalau seandainya di Kristen nggak ada juru selamat, di Islam ada juru selamat, saya akan ke Islam. Karena saya butuh juru selamat. Sesungguhnya ya, Tuhan itu nggak butuh kita, kitalah yang butuh Tuhan. Benar nggak? Kita ini yang butuh Tuhan, diselamatkan. Ya, itu adalah salah satu yang paling utama beda iman Kristen dengan yang lain. Biasanya kalau mau penginjilan ke orang, pertanyaan yang paling bisa dikatakan pertanyaan yang apa ya? Yang yang ngebum. Yang pertanyaan yang tajam adalah, kalau kamu meninggal hari ini, kira-kira kamu masuk surga atau enggak? Betul dong? Biasanya orang yang tidak punya juru selamat bilang apa? Ya nggak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Dosamu banyak nggak? Banyak dosaku. Ya kita bisa masuk di situ. Kalau saya mati masuk surga sekarang, surga langsung. Wah, enak banget. Ya iya, karena saya ada penebus dosa. Sama-sama dosa nih, lu dosa, saya juga dosa loh, sama. Tapi saya punya penebus dosa, saya pasti diselamatkan. Makanya kita ini butuh penebus dosa. Nah, kira-kira gitu. Ya. Oke, selanjutnya. Ya. Kamu anak tentara. Oh, maksudnya pasukan Kristus ya? Ya. Saya pernah bawakan kita ini tentara Tuhan di akhir zaman, betul? Kita akan melakukan kegerakan Tuhan itu ya. Kita akan dipakai Tuhan dalam kegerakan terbesar dan terakhirnya Tuhan. Persiapkan dirimu, jangan main-main lagi dengan dosa, betul? Jangan main-main lagi dengan hidup ini. Ayo lebih serius, lebih dekat sama Tuhan, mempersiapkan diri. Karena kalau melihat peta zaman, kita ada di penghujung akhir zaman. Ya, walaupun ada yang bilang nyindir-nyindir gitu ya. Dari dulu akhir zaman mulu, Pak. Gak kiamat-kiamat tuh, belum gitu ya. Tapi ingat, ada kiamat yang di Alkitab, ada kiamat lokal. Tahu kiamat lokal? Nggak tahu ya? Kiamat lokal. Kita ini kan bisa mati kapan aja. Tahu? Untuk mati nggak harus tua dulu loh. Hah? Kita ini bisa kiamat lokal kita artinya meninggal karena sakit, kecelakaan, amit-amit ya. Tapi itu kan bisa terjadi kiamat lokal, betul? Pertanyaan saya. Maka kita sudah siap kapanpun itu terjadi. Ya harus siap. Ya. Kita bahkan orang tidur pun tiba-tiba udah nggak bangun lagi besoknya, benar nggak? Udah beda alam. Dia melek mata, loh, di mana ini? Bisa kan? Bisa aja. Persiapkan dirimu. Siap kapanpun juga. Amin? Gitu ya. Ada lagi? Ya. Apa? Jangan mencuri. Jangan mencuri. Oke. Ya memang betul sih jangan mencuri ya. Nggak usah angkat tangan ya. Masih ada yang mencuri? Jujur. Dulu saya punya tetangga kan. Dia jual makanan, minuman, toko gitu kan, minuman-minuman, botol gitu kan. Waktu saya SD itu saya suka nyuri tau. Sekarang yang udah enggak. Kalau ingat itu malu ya.
Jadi Aku SD mencuri uang, Mak. kalau mencuri uang pernah juga tuh saya. Curi uang mami papi, ya kan? Jualan sayur. Dulu kan uang 100 perak lah. Saya pernah mencuri coklat di supermarket. Waktu aku masukin gini, sep, itu karyawannya lihat, hah, oh, terus kabur. Ini mungkin yang jaga supermarket kalau ingat saya, maaf ya, tapi kalau ketemu saya ganti. Ya, bertobat jangan mencuri. Ya, oke, selanjutnya. Oh, saya kira mau. Ayo kita dengerin teman kita dulu. Kuasa Allah dalam dirimu. Ya, kowe. Yang kedua, kuasa perkataan membalikkan keadaan. Ya, sama ya. Kita udah bahas tadi. Oke. Saya dapat kok ada 3 poin. Iya. Kristen yang sesungguhnya itu bukan berarti karena itu Tuhan datang, Yesus datang bukan karena agama. Dia kan agamanya Yahudi. Tapi Kristen yang sesungguhnya itu adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Yang kedua, Satu dulu. Ya. Setelah ikut kelas saya berharap kamu benar-benar tahu bahwa inti kekristenan itu sesungguhnya bukan bicara tentang sekedar beragama saja. Bahkan bukan agama Kristen. Loh Pak, sebentar Pak. Kok gitu sih Pak? Karena ingat nggak, Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia tidak pernah memerintahkan kita buat agama, betul? Bahkan agamanya Yesus bukan Kristen. Agamanya Yesus apa? Yahudi. Jadi dari sini kita belajar apa? Oh, ternyata esensinya bukan bicara tentang agama, tapi bagaimana hubungan kamu pribadi dengan Tuhan, bagaimana sikap perilaku kamu setiap hari seturut firman atau tidak. Karena Alkitab ngomong gini, mereka menjalankan ibadahnya dengan taat, tapi hatinya jauh daripadaku. Sepertinya di hadapan Tuhan, lu mau ke gereja, mau ibadah, tapi hatimu jauh. Buat apa? Lu sering pelayanan nih, KTP-mu Kristen, baju-bajumu baju rohaniwan. Tapi kalau kamu nggak punya hubungan dengan aku, buat apa? Ingat nggak? Orang Farisi dan ahli Taurat itu dibenci Tuhan. Padahal menurut jemaat, mereka adalah orang-orang yang paling rohani. Betul? Duduknya kalau ibadah di sofa paling depan. Jubahnya menjuntai panjang-panjang, topinya tinggi. Atributnya rohani banget. Jemaat lihat, wah ini rohani banget. Tapi ternyata tahu nggak bahwa mereka, ahli Taurat dan orang Farisi yang terlihat rohani itu, adalah orang-orang pertama yang ingin menyalibkan Yesus. Ya, kegiatan agamawinya luar biasa, tapi ternyata dia tidak mengenal Tuhan. Dan Tuhan membenci mereka. Saya mendorong kalian punya hubungan pribadi dengan Tuhan yang dekat. Tadi di awal, maka Jimmy bergaul dengan Tuhan. Itu yang fokus kita. Ngalami Tuhan setiap hari. Gitu ya? Oke, yang kedua. Yes. Kalau kamu sudah punya hatinya Tuhan, bahwa tidak ada satupun sebaiknya jiwa yang terhilang, kalau bisa semua diselamatkan, tapi mungkin kamu bingung caranya, menurut data, strategi penginjilan yang paling berhasil bukan KKR kesembuhan ilahi, bukan seminar-seminar, bukan ibadah raya, bukan, tapi apa? Penginjilan melalui pertemanan. Makanya ingat nggak? Identitas kita kan terang, betul? Terang itu harus pergi ke tempat yang gelap. Jembatannya adalah pergi membangun hubungan yang baik, lalu memberitakan Injil. Saya waktu dulu pernah punya teman sahabat baik yang bukan orang percaya. Saya memang doa Tuhan pakai aku untuk dia.
Saya latih dia secara basket karena dulu saya pelatih basket, dia murid basket. Saya deketin dia dengan satu misi Allah, menyelamatkan dan menjangkau dia. Kamu mau nggak aku latih kamu privat gratis? Private pelatih. Jadi cuman kamu sama saya ajarin khusus supaya kamu jago basket. Karena dia suka basket, dia mau banget. Wah, mau coach, mau. Ya udah, akhirnya kita intens ketemu, ngobrol. Saya menjangkau dia jadi sahabat saya baik. Hubungan kami baik. Suatu hari saya ajak dia ke sebuah ibadah penjangkauan di kafe. Dan ternyata dia di situ benar-benar ditangkap Tuhan, terima Tuhan Yesus, nangis-nangis, lahir baru. Dia ikut ke gereja, bahkan dia ngajak adik-adiknya. Ya, padahal waktu itu saya belum sekolah Alkitab. Padahal waktu itu saya tidak pernah khotbah. Saya belum pelayanan. Tapi ternyata saya bisa dipakai Tuhan. Amin. Dan kamu juga bisa dipakai Tuhan. Ya. Pertemanan dengan orang-orang yang belum percaya. Jangan bangga teman-teman kamu cuman orang-orang Kristen doang. Terang ketemu sama terang, ngapain? Gak jelas. Silau. Garam, kamu kan garam nih, garam dunia. Kumpul sama garam terus ngapain? Gak jelas. Sama-sama asin kasinan. Kalau orang makan asin terus darah tinggi, bener gak? Darah tinggi biasanya berantem. Di sini nggak ada kok. Nggak ada yang ngaku maksudnya. Ingat cerita Yesus? Yesus makan bersama dengan orang berdosa dan pemungut cukai, betul? Bukan makan sama imam-imam, bukan. Yesus makan bersama dengan orang-orang berdosa. Sampai orang-orang Farisi bilang apa? Tuh lihat tuh, gurumu tuh. Guru aneh. Masa makan sama orang berdosa? Tapi Yesus bilang apa? Orang yang sakitlah yang membutuhkan tabib. Dia menjangkau. Ingat ya, Yesus datang untuk mencari orang yang berdosa. Yesus datang itu mencari orang yang berdosa. Guys, dengar baik ya. Kalau kamu ketemu orang jahat, orang-orang yang gak suka sama kamu, Kristen, yang suka bakar gereja, mungkin teroris juga, ledakin gereja dengan bom, dengar baik. Kita nggak harus membenci mereka, amin. Kita harus mengasihi orang-orang berdosa. Ya, kita memang membenci dosanya, tapi mengasihi orang berdosa. Woi, jangan salah ya, benar nggak? Kita itu nggak suka membenci dosanya, tapi kita harus mengasihi orang berdosa. Tuhan Yesus datang untuk mengasihi orang berdosa. Bisa paham sampai di sini? Ada yang bingung nggak? Enggak ya, kita benci dosanya, tapi kita harus mengasihi orangnya. Orangnya bukan musuh kita. Ingat, Allah, manusia, setan. Kita bukan musuhnya Allah pasti. Kita musuhnya setan pasti. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, betul? Tapi ingat, saya berani bilang, setan itu bukan musuhnya Tuhan. Iya. Kenapa? Karena kalau setan musuhnya Tuhan, saya tanya, Tuhan berkuasa nggak? Tuhan maha kuasa nggak? Setan maha kuasa nggak? Enggak. Kalau musuhan, dari dulu setan sudah dihabisin 0 sama Tuhan, betul? Setan itu musuhnya kita. Kalau setan memusuhi Tuhan, betul. Tapi Tuhan tidak pernah nganggap setan itu musuhnya dia. Nggak level. Halo? Jangan bandingkan sepertinya musuh Allah dengan setan sejajar. Ya ampun, setan nggak ada apa-apanya kuasanya. Benar nggak? Jauh. Allah itu maha kuasa, setan itu bukan maha kuasa. Oke. Tiga suara, ada tiga suara yang bisa. Ya. Suara Tuhan, suara diri sendiri, dan suara setan. Yes. Ciri-ciri suara Tuhan, suara setan, suara diri sendiri. 1, suara Tuhan itu
Yang pertama ada damai sejahtera. Ya, suara Tuhan itu harus selaras dengan Alkitab, kebenaran firman Tuhan. Nggak mungkin berlawanan, bertentangan. Betul? Yang ketiga, ciri suara Tuhan apa? Mungkin yang awal itu memuliakan Tuhan arahnya. Ya. Mendapat keuntungannya kepada Tuhan. Lalu suara Tuhan bukan hasil perenungan kita. Ada masalah nih. Lalu kita mikir. Lalu ada jawaban. Itu bukan suara Tuhan. Itu hasil olah pikir kamu. Suara Tuhan adalah kamu nggak pernah mikir itu jawabannya apa, tapi tiba-tiba datang sebagai jawaban. Itu suara Tuhan. Nah, suara diri sendiri. Ingat, suara diri sendiri, ciri paling utama adalah biasanya untuk kepuasan, kemuliaan, keuntungan dirinya sendiri. Egois, nafsu. Yang ketiga, suara setan. Itu bisa dikatakan kebalikannya suara Tuhan, selalu bertentangan dengan firman. Ya, arahnya selalu bukan mempermuliakan Tuhan, tetapi mempermalukan Tuhan. Ngajak kita buat dosa, betul? Melanggar firman. Lalu menuduh kita. Suara iblis itu mendakwa kita. Woi, kamu nggak layak. Kamu semalam habis ngapain? Terus sekarang mau doa. Nggak usah doa-doa, kamu dosa tahu. Itu suara siapa? Setan. Sering nggak setan ngomong gitu sama kamu? Ya, kira-kira gitu ya. Oke, mulut saya sudah capek. Udah 1,5 jam, lebih ya. Hampir 2 jam. Saya berdiri terus loh ini. Jam 1. Kalian diberkati? Oke. Walaupun saya nggak buka Alkitab sama sekali, tapi banyak sekali ayat Alkitab yang saya kutip, saya ucapkan ya. Jadi saya nggak sesat lah ya, kira-kira gitu ya. Wah, ini nggak pernah buka Alkitab, bukan. Yang saya omongkan tadi berasal banyak banget dari Alkitab. Oke, ada pertanyaan sebelum kita akhiri ini pertemuan terakhir? Ya. Saya penasaran, karena saya itu mudah menghafal, mudah lupa. Mudah menghafal, mudah lupa. Ya, Saya nangkap, mudah lupa. gitu ya. Terus pertanyaanmu apa? Kalau saya penasaran, pengen saya coba, makanya saya itu kalau bisa secepatnya harus dibaptis, karena saya penasaran dengan seluruh ayat-ayat yang kita itu, saya pengen semuanya harus saya hafal. Saya mau tanya, siapa yang belum dibaptis? 1, 2, 3. Umurmu berapa? 17. Aku kok udah Udah. baca syahadat. Aku berarti baptis lagi. Nggak usah. Kalau syahadat itu kamu cukup. Kalau mau baptis lagi nggak ada masalah sih. Ya kalau memang bilang baptis saja. Tapi kalau kamu pernah bisa syahadat, kamu bisa mematahkannya, mencabutnya, membatalkannya dengan ucapan dalam nama Tuhan Yesus. Bisa. Saya menyangkali bahwa saya mengucapkan syahadat. Hari ini saya menyatakan bahwa saya percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan Yesus selamat. Saya bukan percaya kepada Al-Quran, saya bukan percaya kepada Islam, tapi saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Beres. Yang belum dibaptis harus segera dibaptis. Kalau memang sudah yakin ya. Kalau memang masih ragu-ragu ya memang jangan. Tapi masa di sini masih ada yang ragu-ragu? Nggak di sini. Ya. Udah kita ikut Yesus itu beruntungnya luar biasa, benar nggak? Kita ini bersyukurnya nggak ada habis-habisnya nih harusnya. Sebentar, saya mau tanya sama kamu. Kamu pernah narkoba nggak? Pernah. Itu mungkin bisa ngerusak otak kamu emang. Pernah kena COVID nggak? Nggak pernah. COVID itu menurunkan ingatan berapa persen gitu loh. Istri saya itu dulu ingatannya paling tajam. Dia kena COVID 2 kali. Dia bilang gini, otak saya itu setelah kena COVID lemot. Otak saya. Nggak pernah COVID ya? Mungkin karena narkoba. Bisa itu. Narkoba itu ngerusak tubuh kita, ngerusak otak kita. Lalu dengar baik, pornografi juga merusak otak kita menurut penelitian. Gak usah angkat tangan, siapa yang pernah pornografi gak usah angkat tangan, lo angkat tangannya. Jangan ya. Itu ngerusak diri kamu. Dan itu membuat kecanduan. Nah, kayaknya kalau masalah otak yang suka lupa, solusinya bukan baptis deh.
bukan baptis sih, kayaknya. Tapi kalau kamu belum dibaptis, memang saya mendorong sebaiknya segera dibaptis. Ya nanti bilang ke Ibu Risna, ke pengurus HOP, kan di sini ada GBI ya, Gereja Pak Paulus ya. Udah ikut ya, supaya segera bisa dibaptis. Oh oke, sudah dijadwalkan. Otak lemot, gimana ya otak lemot ya? Oh ini ya, suka pelupa ya. Suka lupa itu ada beberapa macam hal. Ya, tadi yang rusak itu karena narkoba, karena zat-zat kimia, atau memang penyakit. Biasanya penyakit ini penyakit buat orang tua. Itu loh, suka lupa. Dan ada beberapa games yang di handphone itu yang bisa untuk nolong mengasah otak itu ada. Lalu kalau kamu perlu ke dokter, kamu bisa minta, dok coba sih menurut dokter dalam pemeriksaan itu saya butuh minum apa. Karena ada obat-obat khusus, vitamin-vitamin khusus yang bisa membantu otak itu cemerlang kembali. Ya mungkin nggak banyak tapi bisa membantu. Contoh ada mungkin merek-merek tertentu vitamin buat otak yang anak-anak pelajar itu minum, itu ada. Ya, lalu kamu juga bisa tadi yang kita belajar bersama-sama memperkatakan iman. Kamu bisa tepuk-tepuk otak kamu kan. Woi otak, cemerlang. Jangan lemot. Punya memori yang baik. Sehat. Sel-sel di otak regenerasi. Dalam nama Yesus jangan lupa. Ya. Lalu ingat ya, orang-orang yang baca Alkitab, baca firman itu Alkitab bilang gini. Firman itu membersihkan kita dari dosa. Kamu baca firman nih, itu membersihkan kita. Ya, lalu kamu bisa tumpangin tangan dalam nama Yesus, kepalaku, otakku, sehat, normal, cemerlang dalam nama Yesus. Ingat kita tidak punya kuasa, amin. Ya, mungkin itu jawaban dari saya. Oke, ada lagi? Ketika kita sudah dipulihkan, kenapa kalau nafsu atau jahat-jahat pornografi itu selalu Ya, pertanyaan bagus nih. Kenapa kita sudah bertobat, sudah ya. Karena kita sudah bertobat jadi anak Tuhan sungguh-sungguh. Kenapa kok masih ada keinginan-keinginan dosa, nafsu gitu ya? Kenapa? Karena kita masih hidup. Coba sekarang cubit tangan kamu. Yang sakit, yang kencang. Saya tanya, sakit nggak? Sakit. Ya, itu tandanya daging kamu masih hidup. Kalau kamu nggak pengen ada nafsu daging, meninggallah kamu. Iya. Kita itu memang ada dua keinginan, betul? Keinginan daging dan keinginan roh. Kita kasih tahu. Memang itu selalu bertentangan, berlawanan. Nah itulah ayat yang bilang sangkali dirimu untuk hidup dalam roh bukan dalam daging. Itu memang perjuangan kita mas sampai kita meninggoy nanti. Ya, tapi gini, saya punya tips. Kalau kamu suka doa, doanya bukan doa ini ya, kayak cuman ngomong di mulut doang, tapi deep sampai dalam hati, ketemu Tuhan pribadi, doa yang dalam sama Tuhan. Ada sentuhan dengan Tuhan, ada hubungan yang connect sama Tuhan, itu roh kamu kuat, daging kamu akan redup, keinginan-keinginannya ya, dan itu akan menguasai kamu. Tapi kalau orang nggak pernah doa, nggak pernah nyembah Tuhan ya, nggak pernah connect sama Tuhan, hati-hati loh, dagingnya akan menguasai lebih kuat daripada rohnya, sementara rohnya semakin redup. Makanya roh kamu harus kasih makan terus, makanya apa? Nyembah Tuhan, doa, lalu baca firman, dengar khotbah. Setiap hari saya mendengarkan minimal 1 khotbah. Ya, boleh nggak? Saya ngajak kamu, kalau bisa nanti kalau sudah pulang ke kampung halaman, handphone sudah di tangan, setiap hari minimal dengerin 1 khotbah.
Satu khotbah kita 30 menit sampai 40 menit. Dalam waktu kamu 24 jam. Kamu tetap harus doa pribadi. Doanya bukan kayak doa orang Farisi ya. Mulutnya doang, hatinya jauh. Tapi doa itu yang dalam, hatinya sampai ketemu sama Tuhan. Ya nanti rohmu kuat, dagingmu akan dikuasai, ditaklukkan oleh keinginan-keinginan roh. Karena kita masih hidup di dunia, masih hidup dengan daging kita. Kamu masih doyan makan kan? Ada nafsu makan, ada nafsu seksual juga. Itu secara normal. Ada nafsu apa lagi? Ya nafsu-nafsu yang lain lah ya pokoknya. Oke, pertanyaan bagus nih. Ada lagi? Udah? Pak, saya mau tanya dong Pak. Kapan selesainya? Kapan makannya Pak? Kok nggak selesai-selesai Pak? Udah jam 12:30 Pak. Oke, kita bangkit berdiri, kita doa.